hipnoterapi itu tidak tidur, jadi tidak kita kehilangan akal, kehilangan kesadaran, tidak ya. Justru eh, kita itu bisa mengontrol juga ya. Jadi karena kita fokusnya di pikiran bawah sadar, sebagai gambaran mudahnya, mungkin teman-teman sudah pernah merasakan mau tidur nggak jadi, sudah ngantuk banget tapi masih bisa mendengar suasana sekitar, atau sudah tidur tapi masih sadar di sekitar gitu ya, kondisi sekitar. Nah, disitulah kita bermainnya di gelombang pikiran bawah sadarnya. Oke, jadi masih bisa mengkontrol, pasti bisa. Apakah semuanya bisa dikorek-korek? Kalau di hipnoterapi sendiri ada kontraknya tentunya ya teman-teman. Ada sesi kontraknya. Pertama kita melakukan anamnesa terlebih dahulu, analisa, kemudian ada kontrak, hal-hal apa saja yang diperbolehkan, hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan. Tentunya nanti akan dijelaskan oleh para profesional terdekat ya. Sampai akhirnya nanti proses selesai, positnotis juga nanti ada juga, kemudian rasakan sensasinya seperti apa. Saya sarankan teman-teman bisa mencoba ya, entah itu nanti bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, silahkan bisa dicoba karena benar-benar real pengalaman bagi saya ya, itu real, benar-benar sangat plong ya guys. Oke, nah itu. Kemudian ada yang tanya lagi, sebenarnya hipnoterapi itu untuk siapa? Apakah bisa segala umur? Gitu ya. Jawabannya bisa, asalkan kita itu bisa berkomunikasi, ya kan? Anak kecil juga bisa, kemudian untuk orang tua juga bisa, pelajar, mahasiswa juga bisa, orang lansia, orang sepuh ya, sudah sepuh juga bisa, asalkan masih bisa berkomunikasi, mendengarkan kita, itu bisa di hipnoterapi. Komunikasinya pun tidak hanya secara verbal, non verbal juga bisa ya. Jadi jawabannya adalah bisa, asalkan masih bisa menerima informasi yang fasilitator berikan. Oke ya. Terus ada pertanyaan lagi nih, hipnoterapi itu bisa, apakah bisa jangka panjang gitu ya? Jawabannya adalah bisa, asalkan ya, tentunya ya, bisa asalkan yang bersangkutan atau klien tersebut mengikuti arahan-arahan dari fasilitatornya. Dan itu bisa dipermanenkan, perasaan itu bisa dipermanenkan dan disimpan di pikiran bawah sadar, dan hal itu akan muncul ketika ada sesuatu yang memicu gitu ya. Jadi bisa dipermanenkan, bisa, tergantung dari masing-masing individunya. Saran saya ketika datang ke hipnoterapi, ya sudah totalitas, nggak boleh namanya mental blocking, blok di awal nggak boleh. Jadi sebaiknya bisa all out, supaya apa, masalah yang ada atau yang dihadapi itu segera terselesaikan gitu ya. Jadi itu teman-teman. Kemudian yang sering ditanyakan di lapangan juga, kalau belajar hipnotis atau hipnoterapi itu apakah berkaitannya dengan mistis gitu ya, itu sering banget tuh. Apakah ada kaitannya dengan mistis? Jawabannya tidak ada ya, karena sifatnya sudah sangat ilmiah, sudah diilmiahkan ya. Jadi siapapun yang belajar metode-metode tersebut artinya bisa bisa mempelajari dan bisa mempraktikkannya. Kemudian kalau misalnya mau belajar di mana? Nah, kalau belajar banyak tempatnya. Di rumah konseling hipnoterapi juga bisa juga, atau di wilayah-wilayah terdekat teman-teman juga bisa juga. Kalau ingin tanya-tanya bisa ya, di komen bisa, atau langsung DM saja juga bisa. Oke, kebetulan di rumah konseling hipnoterapi ini ada 2 layanan ya teman-teman, di bagian konseling dan bagian hipnoterapi. Itu pun ada paket-paketnya juga ya, konseling offline atau online sendiri, konseling online offline, hipnoterapi online offline juga bisa sendiri, kemudian gabungan nih, biasanya konseling dan hipnoterapi itu digabungkan, ada paket, tergantung teman-teman menggunakan atau mengambil paket yang mana ya. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa kita harus tetap fokus ke hal-hal yang positif, karena apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita pikirkan pada akhirnya akan menjadi sebuah kenyataan. Saya sering membahasnya bahwa pikiran itu tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang
hanya pura-pura gitu ya, mana yang imajinasi. Jadi kalau misalnya kita berani berpikir ke depan tentang sebuah cita-cita, perasaan cita-cita ketika kita sudah berhasil, misalnya saya ingin menjadi seorang pilot pesawat ini, pesawat XSSS gitu misalnya gitu ya. Kemudian kita membayangkan, kemudian kita mengafirmasikan, mendeskripsikan dalam otak, dalam pikiran, seolah-olah itu jadi nyata. Otak akan menerima bahwa itu sudah benar-benar terjadi. Apabila kita percayai hal tersebut, kemudian kita diselaraskan dengan pendidikan-pendidikan yang ada, lebih cepat untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, sebagai tambahan informasi juga, ada yang tanya nih, banyak sekali nih, hipnoterapi itu untuk apa saja sih? Apa hanya untuk seperti psikolog-psikolog itu? Nah, sering banget nih saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi hipnoterapi itu sangat luas ya, seperti yang saya jelaskan di awal. Dan kalau misalnya teman-teman butuh penjelasan lebih lanjut juga bisa nih di internet, banyak sekali ya. Apakah bisa hipnoterapi itu digunakan di hal lain gitu ya? Ya, jadi hipnoterapi itu bisa cocok untuk beberapa profesi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman adalah seorang orang tua, orang tua gitu ya, memiliki anak atau memiliki yang diasuh, bisa menggunakan hypnoparenting. Jadi gimana sih cara kita itu bertutur kata kepada anak-anak kita yang tidak melukai atau mencederai pikiran bawah sadarnya, dan supaya kedepannya tidak terdampak buruk gitu ya bagi si anak tersebut. Itu ada hypnoparenting. Kemudian kalau misalnya teman-teman adalah seorang pendidik pengajar, teman-teman bisa menggunakannya untuk hypno teaching. Jadi gimana sih cara kita itu mengajar? Ya, mungkin teman-teman, saya sering bahas juga nih kalau misalnya saya diundang di beberapa tempat di institusi pendidikan tentang gimana cara mengajar. Kadang banyak dikatakan anak itu kurang pintar, anak ini sangat pintar. Nah, saya sering mengatakan bahwa setiap dari anak-anak, setiap siswa adalah unik. Artinya kita tidak bisa memukul rata kalau si A bisa menggunakan metode A, bisa jadi mudengnya itu bisa menggunakan metode B atau metode C. Jadi setiap anak itu unik. Makanya saya sangat apresiasi kepada para pendidik yang ada di dunia pada khususnya ya, karena benar-benar luar biasa sekali. Seorang pendidik, seorang guru gitu ya, itu benar-benar harus telaten, harus memahami satu persatu muridnya untuk menjadikan murid tersebut bisa gitu ya mengeluarkan potensi terbaik. Kemudian ada lagi, bagi teman-teman adalah seorang sales marketing, bisa juga digunakan hypnoselling. Jadi gimana sih cara kita menjual tapi tidak menjual, juga ada, juga diajarkan di situ. Kemudian bagi teman-teman yang ingin digunakan untuk diri pribadi sendiri, ada self hypnosis juga bisa. Bagi teman-teman yang erat kaitannya, misalnya teman-teman dengan komunitasnya ingin healing gitu ya, ingin relaksasi, namanya hipno relaksasi juga bisa. Kemudian hipno aura juga bisa. Kemudian hipno motivasi, bagi teman-teman seorang motivator atau orang-orang yang sering ngobrol di depan, itu bisa juga menggunakan teknik hipnoterapi, teknik hipnotis untuk motivasi. Tujuannya tidak seperti motivator kebanyakan, motivasi di awal naik kemudian langsung turun. Kalau misalnya kita bisa menguasai teknik hipnoterapi, dikolaborasikan dengan motivasi, maka motivasi yang ditanamkan dalam pikiran bawah sadar itu nanti akan permanen. Kalau permanen enak ya. Jadi motivasinya itu nggak hanya sekali tapi berkali-kali ketika ada yang memantik gitu ya. Dan masih banyak lagi kegunaan dari hipnoterapi itu sendiri. Oke teman-teman, rumah konseling hipnoterapi bersiap untuk berbagi kepada teman-teman tidak hanya di Indonesia tapi bahkan kelas internasional juga ya, level dunia juga. Rumah konseling hipnoterapi bersama saya Iwan Saputra, pulih, sadar, tumbuh, berkembang bersama rumah konseling hipnoterapi. Akhir kata dari saya, Iwan, selamat pagi.